Sebuah kisah mistis yang fenomenal yang saya dapatkan dari seorang yang kirim email yang dialami oleh seorang anggota kepolisian yang bernama Herman yang kini telah pensiun. Suatu ketika di tahun 1990, dia didatangi seorang sosok arwah yang melaporkan kasus pembunuhan oleh majikannya. Semua namanya saya samarkan, jadi menggunakan nama samaran, bukan nama asli di dalam cerita. Malam itu, aku sedang bertugas ketika hujan turun dengan lebatnya di sebuah pos resort kepolisian tempatku bekerja malam itu. Keadaan gelap gulita, udara pun terasa sangat dingin. Untuk sekedar membuang kantuk, aku pun membuat kopi hitam. Sementara itu, Kopral Joko, rekan anggota yang juga bertugas piket denganku, belum juga muncul. Padahal dia tadi minta izin hanya sebentar keluar, dengan alasan hendak membeli rokok dan makanan ringan. Ketika aku tengah mengenakan jaket untuk sekedar menghangatkan tubuh, tiba-tiba pintu depan diketuk seseorang. Dengan sikap aku mempersilahkan tamu itu masuk. Sejurus kemudian, seorang perempuan cantik dengan wajah basah terkena air hujan muncul di hadapanku. Dia berdiri beberapa langkah di depan mejaku. Dia memperkenalkan namanya, yaitu Siti, dan mengaku hendak melaporkan kejadian suatu pembunuhan. Herman, hah? Apa? Pembunuhan? Siti. Iya, Pak. Saya melihat kejadian pembunuhan di sebuah rumah, di perumahan Gria Mawar Indah. Herman, apakah Mbak ini menyaksikan sendiri kejadian pembunuhan itu? Siti. Iya, Pak. Saya melihatnya sendiri karena saya ada di lokasi saat kejadian itu terjadi. Siti menganggukkan kepalanya. Lalu dia menceritakan bahwa seorang pelayan yang telah setahun lebih bekerja pada seorang pengusaha kaya telah dibunuh oleh si pengusaha itu sendiri di rumah miliknya, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Dan mayat korbannya telah dikuburkan secara rahasia di salah satu sudut perkarangan belakang rumah itu, tepatnya di bawah pohon mangga. Setelah dikuburkan, kemudian di atas kuburan yang tanpa batu nisan itu ditanamlah pohon jambu cangkokan. Herman, bagaimana mungkin Mbak tahu persis semua detail persoalan itu? Siti. Kan sudah saya bilang, saya melihatnya langsung, Pak. Herman, berarti Anda ada di lokasi kejadian. Apakah pelaku mengancam Anda? Terus apa yang Anda lakukan saat kejadian itu terjadi? Siti. Saya takut, Pak. Herman, jadi Anda diam saja karena takut. Terus datang ke sini untuk melapor. Baiklah Mbak Siti, tenang dulu. Silakan diminum airnya. Siti. Terima kasih, Pak. Herman, kira-kira kapan kejadian itu terjadi? Siti. Sekitar 2 jam yang lalu, Pak. Herman, terima kasih atas laporannya. Kami akan segera menindaklanjut kejadian itu. Siti. Terima kasih, kalau begitu saya pulang dulu. Herman, silakan. Hati-hati di jalan. Setelah selesai aku mencatat laporan, Joko pun kembali ke kantor dengan membawa rokok dan cemilan. Sambil merokok dan ngopi, kami pun mendiskusikan kasus yang tadi dilaporkan oleh Siti. Namun sebelum itu, aku tanya pada Joko yang baru saja pulang. Saat Siti juga baru saja pergi. Harusnya sih mereka berpapasan. Herman, Jok, tadi kamu lihat ada cewek keluarga. Joko. Cewek.
Siapa? Aku gak lihat tuh. Herman. Itu tadi baru saja ada cewek pulang. Pas kamu balik. Joko. Mana? Dari tadi saya gak lihat siapa-siapa. Emang ada yang datang hujan-hujan gini? Herman. Ada tadi cewek. Lapor katanya ada pembunuhan. Joko. Hah? Di mana? Herman. Di Gerilya Mawar. Joko. Ya udah. Ayo langsung ke sana aja. Herman. Masalahnya, ini cewek katanya ngelihat langsung. Tapi pas ditanya, kamu ngapain di sana? Dia cuma bilang takut. Joko. Ya wajar. Namanya juga cewek. Herman. Dengerin dulu. Ampe gue selesai ngomong. Jangan asal potong aja, Jir. Joko. Iya, udah. Lanjut. Herman. Tuh cewek. Ngelihat semua proses. Dari mulai ada masalah. Sampai dibunuh. Bahkan sampai nguburin jenazah. Dia ngelihat. Artinya dia ada di sana kan. Kalau takut. Harusnya lari. Harusnya. Gak sampai dikubur juga lihatnya. Joko. Iya juga ya. Terus gimana nih? Herman. Keknya tuh cewek ngawur deh. Jangan-jangan lagi mabok lagi. Matanya aja kayak gak fokus gitu. Mukanya juga datar. Joko. Yah, tapi gak ada salahnya sih kita coba cek lokasi. Kalau mencurigakan bisa langsung kita tangkap. Herman. Iya boleh deh. Toh belum lama. Siapa tahu jejaknya masih banyak yang tertinggal. Aku dan Joko pun bergegas datang ke rumah yang ditunjukkan oleh Siti. Setelahnya, kami melihat sedikit bercak darah di teras depan rumah. Seperti sisa-sisa darah yang telah tersapu oleh air hujan. Melihat itu pun kami langsung membuka paksa pintu rumah. Melihat kami, si pemilik rumah yang bernama Dani langsung ketakutan. Seperti ada yang disembunyikan. Kami pun bergegas langsung menangkapnya. Ternyata apa yang dikatakan Siti itu benar apa adanya. Pelaku yang bernama Dani yang telah membunuh Siti telah mengaku berbuat salah. Dani. Ampun Pak, ampun. Jangan tembak saya. Joko. Ngaku kamu. Di mana mayat yang kamu sembunyikan? Dani. Itu ada di belakang rumah, Pak. Herman. Kenapa kamu bunuh dia? Dani. Saya terpaksa, Pak. Siti tahu rahasia saya. Jadi saya bunuh. Joko. Hah, Siti? Bukannya itu. Nama orang yang kasih laporan ke kamu, Man. Herman. Loh iya kok sama. Katanya Siti lihat langsung kejadiannya. Kamu. Apa benar ada orang bernama Siti juga yang melihat kamu membunuh Siti? Dani. Sumpah Pak, gak ada lagi yang saya bunuh. Cuma si Siti. Joko. Bego nih orang. Gak nyambung kek habis minum sabu. Lah kamu kenapa ngebunuh? Itu rahasia apa maksudnya? Dani. Ya soalnya. Dia mergokin saya. Lagi pakai narkoba. Terus karena saya tahu, dia suka gibah dan mulut ember. Jadi saya bunuh aja, Pak. Herman. Lah beneran konsumsi narkoba nih. Narkoba jenis apa yang kamu pakai, hah? Dani. Cuma ganja. Kok, Pak? Herman. Di mana kamu simpen ganja? Nya. Dani. Di lemari, Pak. Flashback ke cerita sebelum kejadian Siti meninggal dan dibunuh oleh Dani. Jadi, waktu itu Dani sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis ganja di ruang keluarga. Kebetulan rumahnya memang sedang kosong karena anaknya sekolah di luar kota dan istrinya sudah meninggal. Yang tinggal di sana hanyalah Dani. Dan ditemani Siti, itu pun Siti sebagai pembantu hanya datang pagi dan pulang siang. Namun entah kenapa tiba-tiba Siti kembali ke rumah itu pada malam hari
karena ada barang Siti yang tertinggal. Siti pun tanpa sengaja memergoki Pak Dani yang sedang mengganja sambil nonton TV. Ya, karena rumah tak dikunci, jadi Siti bisa masuk tanpa disadari oleh Pak Dani. Siti, maaf Pak mengganggu, tadi ada barang saya yang tertinggal. Dani, ya ambil ajalah. Siti, loh Pak itu apa Pak? Bapak pakai narkoba ya? Itu kan ganja Pak. Dani, anjing, lo ngapain lihat-lihat bangsat? Awas aja kalau kamu bilang-bilang. Siti, gak Pak, saya janji gak akan bilang ke siapa-siapa. Dani, anjing bangsat, kamu itu suka gibah. Dan mulut kamu ember anjing. Aku gak percaya kamu bakal jaga rahasia. Siti, sumpah Pak, saya gak bakal ngomong ke siapapun Pak. Dani, halah anjing, kamu dulu juga gitu. Janji gak ngomong. Taunya se-RT tahu semua bangsat kamu. Siti, gak Pak, yang ini saya janji Pak. Dani, halah tai kucing, kamu juga sering bocorin rahasia tetangga. Dengan bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau kamu tahu dari saya. Hahaha, mulut kayak kamu itu gak bisa dipercaya anjing. Siti, beneran Pak, sumpahlah. Six. Dani, orang kayak kamu mending dibunuh aja. Biar rahasia gue aman. Hahaha. Siti, ampun Pak, ampun jangan bunuh saya. Saya masih perawan Pak. Six. Dani, halah persetan masih perawan atau gak? Mati aja lo anjing. Setelah itu, terjadilah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dani pada pembantunya sendiri yang bernama Siti. Yang kemudian arwah Siti datang sendiri ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan yang dialaminya sendiri. Kembali ke cerita di mana Dani sudah ditangkap polisi. Setelah itu kami pun langsung menangkap Dani sebagai tersangka pembunuhan dan juga pemakai narkoba. Setelah itu kami menggali kuburan tersebut untuk diotopsi dan diserahkan ke keluarganya. Dan saat aku melihat dengan jelas, ternyata arwah dari jenazah tersebutlah yang datang langsung ke kantor polisi dan melaporkan sendiri kasus pembunuhan yang menimpa dirinya sendiri. Itu semua memang di luar dugaan, tapi aku benar-benar bingung setelah mengalami kejadian itu, karena baru pertama kali ini aku mendapat laporan langsung dari arwah korban. Kini kisah mistis yang cukup misterius itu sudah lama berlalu dan aku sendiri sudah pensiun. Namun kedatangan Siti dengan wajah pucat pasifnya saat melaporkan pembunuhan atas dirinya itu tidak pernah hilang dari pikiranku. Terserah Anda untuk percaya atau tidak terhadap kisah mistis yang kualami ini. Buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini, semoga rezekinya lancar. Sampai ketemu lagi bersama Kak Agi di cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam merinding. Yuk kirim cerita kalian lewat email